Ya, Mbak Alisa di studio juga ada Romo Sulis. Saya ke Romo Sulis. Tadi kalau mendengarkan apa yang berkesan ya bagi seorang Mbak Alisa Wahid dan juga mungkin bagi bukan hanya umat Katolik tapi seluruh umat beragama di tanah air, yaitu gagasan tentang lingkungan, kemudian tentang persaudaraan yang tertulis dalam ensiklik Gereja Katolik. Bagaimana kemudian ajaran ini diteruskan, Romo, kepada seluruh umat yang ada di Indonesia? Disitulah sebetulnya keteladanan Paus itu membuat PR, pekerjaan rumah, bukan hanya untuk umat Katolik tapi untuk kita sedunia. Karena memang kasusnya itu sudah sangat urgent, sangat urgent. Saya bersyukur Paus ini melibatkan wanita-wanita, karena wanita-wanita itu pemelihara kehidupan loh. Tidak ada ibu yang merawat, kan terkenal sebagai yang merawat dan sebagainya. Pendidikan awal itu kepada anak-anak. Jadi itu tugas yang maha besar. Sekarang istilahnya tentang lingkungan hidup itu tidak lagi ancaman global warming, tapi sudah global boiling. Setiap kali membaca bahwa bertonton es mencair, terus setiap tahun itu naik berapa senti permukaan air laut, itu kan akan menghancurkan peradaban begitu banyak. Maka Paus mengatakan ini rumah kita bersama, mati satu mati semua kalau kita nggak bertobat lingkungan hidup ya. Nah makanya agama-agama itu perlu mereinterpretasikan kembali untuk update bagaimana supaya ajaran agama itu menjadi sungguh ramah lingkungan. Menguasai bumi di kitab Kejadian itu bukan berarti mengeksploitasi bumi. Itu kan yang Barat berabad-abad keliru memahami, semua dibongkar, dibikin, itu akhirnya terjadi pencemaran udara gila-gilaan. Merawat bumi dari kitab Kejadian itu berarti juga menguasai bumi itu berarti bukan hanya mengeksploitir tapi juga merawat, menumbuhkan dan yang lain, itu kurang lebih. Baik. Jadi tugasnya memang sangat berat ini dan harus kerjasama mau tidak mau. Kalau di Indonesia ya Gereja Katolik harus rendah hati, kita itu minoritas. Ya mesti kerjasama dengan yang mayoritas, dengan seperti Mbak Alisa segala itu ya. Ya. Mbak Alisa, bagaimana Mbak Alisa, Anda sepakat bahwa ini menjadi tugas berat justru apa yang gagasan yang ditinggalkan oleh Paus Fransiskus ini adalah PR yang besar, terutama kalau kita bawa dalam konteks Indonesia yang begitu beragam. Apa yang sekiranya menurut Mbak Alisa bisa kita teruskan dari teladan seorang Paus Fransiskus? Ya, jadi kita melihat bagaimana Paus Fransiskus itu benar-benar secara proaktif itu memang mendekati mereka-mereka yang berbeda begitu. Saya ingat ya Romo Sulisya waktu Paus Fransiskus baru saja mengemban amanah sebagai Paus Fransiskus, beliau di salah satu acara beliau membasuh kaki para pengungsi, para refugee yang itu memang banyak ditolak di Eropa. Itu beliau memilih mencuci kaki para pengungsi itu, termasuk salah satunya pengungsi Muslim, sebagai tanda bahwa gereja harus melayani begitu. Nah, bagi saya PR yang paling berat sebetulnya adalah bagaimana para pemuka agama, apakah itu gereja ataukah itu pemuka agama yang lain, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu kalau di Indonesia ya, apakah kemudian kita bisa membawa agama-agama kita ini dan organisasi-organisasi kita ini untuk benar-benar melayani umat begitu, dan benar-benar untuk mendorong perubahan. Yang menonjol dari Paus Fransis adalah beliau menggunakan otoritasnya itu untuk kebaikan yang lebih besar begitu. Bukan hanya kan beliau sebetulnya tugasnya ya memimpin umat Katolik, tetapi kan tidak. Beliau kemudian mengambil posisi sebagai pimpinan kaum yang besar dan berkontribusi pada dunia. Karena itu juga memikirkan yang jauh lebih besar daripada umatnya sendiri. Nah, apakah para pemuka agama kita
itu mampu Mbak menjalankan teladan ini gitu, itu yang tentu saja kalau bagi saya ya itu menjadi harapan sangat besar begitu, bahwa para pemuka agama kemudian meneladani dan hadir di tengah persoalan masyarakat yang lebih konkret ini, yang di lapangan ini gitu. Jangan hanya di mimbar-mimbar khutbah saja atau di rumah-rumah ibadah saja, tetapi hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana Paus Fransiskus meneladankan selama ini. Baik, terima kasih Mbak Alisa Wahid sudah membagikan apa yang menjadi perspektif Anda. Kita tentu pahami ini menjadi PR besar begitu, apa yang menjadi ajaran dari Paus Fransiskus, dan kita usahakan bersama. Di sini juga ada Romo Sulis tadi ya, sepakat bersama terkait dengan segala kebaikan dari Paus Fransiskus. Terima kasih Mbak Alisa Wahid sudah bergabung di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.